Kamu pintar membuat bayi, nak. Ibu bahagia sekali. Akhirnya, istrinya Danang bisa hamil. Jaga kesehatan selalu, ya, sayang. Kalau ada apa-apa jangan lupa kabar ibu. Istrinya Mas Danang? Hamil? Siapa yang ditelepon ibu mertua? Benarkah apa yang aku dengar ini? Ya Allah. Benarkah Mas Danang sudah menikah lagi? Sejak kapan? Siapa wanita beruntung itu? Dadaku bergemuruh seketika saat ini. Sebab akulah istrinya Mas Danang. Dan hingga kini belum kembali hamil. Aku yang ingin mengucapkan salam pun menjadi urung sebab rasa di dalam sini sudah tidak karuan. Sakit. Sakit sekali mendengar suara ibu mertua memuji wanita yang tengah hamil itu. Seolah anak itu tercipta karena kepandaian kita di atas ranjang semata. Mau sepandai gaya apapun kalau memang belum ditakdirkan punya momongan kita bisa apa? Ya, ibu akan selalu mendoakan kebaikan untukmu, sayang. Hati-hati di sana. Nanti kalau sudah saatnya tiba, ibu akan datang ke sana. Masalah kakak madumu Ayu itu gampang. Menjadi urusan ibu. Kamu jangan pikirkan itu. Saat ini yang terpenting kamu konsentrasi ke kandunganmu saja, ya? Ibu tidak mau calon cucuku kenapa-kenapa. Suara ibu mertua di samping rumahnya sukses mengoyak hatiku hingga hancur berkeping-keping. Lututku lemas seketika. Tanpa dikomando, bulir bening ini menetes membasahi pipi. Wanita yang terlihat menyayangi dan bisa mengerti kondisi aku saat ini ternyata mampu menorehkan luka di hati ini. Bahkan, dengan terang-terangan dia akan mengatasi aku. Apa yang akan dilakukan oleh ibu? Danang, kamu harus menjaga calon anakmu dengan baik. Kali ini ibu tidak mau kehilangan lagi. Menantu kesayangan ibu tidak boleh stres. Dia harus selalu dalam kondisi happy. Dan itu tugasmu sebagai seorang suami. Suara ibu mertua terdengar sangat tegas dalam mewanti-wanti anak laki-laki itu. Menantu kesayangan? Otakku berusaha keras mencerna apa yang baru saja didengar oleh telinga ini. Jadi, selama ini aku bukan siapa-siapa di hati ibu? Buktinya, ada menantu lain yang menjadi kesayangannya. Pengorbananku selama ini tidak ada artinya bagi ibu? Ya Allah! Padahal, selama ini akulah yang menanggung semua kebutuhan ibu. Tapi, dia tega mengkhianati aku? Dan Mas Danang ada bersama perempuan itu saat ini? Berarti kerja di luar kota sebagai sopir itu hanya kedok belaka? Innalillahi. Selama ini mereka telah membohongi dengan begitu sempurna. Ya Tuhan, apa yang ada di dalam hati mereka? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Ibu dan Mas Danang pun sampai hati menusukku dari belakang seperti ini. Kaki yang terasa lemas kupaksa untuk berjalan meninggalkan rumah mertua. Aku tidak sanggup bila terus berdiri di rumah cat hijau itu. Rumah yang direnovasi 2 tahun lalu dengan sebagian besar menggunakan uang itu. Ya, 89% uang untuk merenovasi rumah mertua yang pada saat itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sikap mertua yang sangat baik dan penuh pengertian membuatku rela mengeluarkan uang yang bagiku tidak sedikit jumlahnya. 4 tahun lalu hingga tadi Sebum mendengar Bu Wening menelpon, aku merasa menjadi menantu yang paling beruntung di dunia ini. Memiliki mertua yang baik, tidak suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Sehingga aku tidak pernah perhitungan untuk mengeluarkan uang padanya. Berapapun jumlahnya. Namun, mulai detik ini semua tidak akan lagi sama, Bu. Dengan langkah gontai dan perasaan hancur aku menyusuri gang menuju rumah. Berulang kali kususut air mata yang menjatuhi pipi. Rantang yang berisi sop kambing pun kembali aku bawa pulang. Sungguh semua ini tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku dikhianati. Bagaimana bisa aku berpikir Mas Danang mendua? Di rumah, Mas Danang terlihat masih menyayangi dan selalu memperlakukan aku dengan baik meskipun sudah 4 tahun menikah. Namun, ternyata itu semua hanya kamuflase untuk menutupi pengkhianatannya di belakangku. Kamu mampu menghancurkan hatiku dengan begitu sempurna, Mas. Lihat setelah ini, Mas. Jangan harap kalian akan bisa membodohi aku lagi. Sudah cukup kalian menghancurkan hatiku saat ini. Allah selalu punya cara untuk membongkar sebuah rahasia. Semua ini pasti tidak kebetulan. Tetangga sebelah rumah tiba-tiba membagi daging kambing. Padahal, beliau terkenal pelit. Dia bilang dapat kiriman daging dari saudaranya dan kebanyakan. Aku yang tahu Bu Wening menyukai sop kambing pun berinisiatif untuk mengolah lalu mengantarkannya ke rumah mertua. Rupanya, Allah telah mengatur sedemikian rupa agar aku mengetahui rahasia yang mereka simpan begitu sempurna selama ini. Mungkin mereka Mas Danang dan Bu Wening merasa semua aman dan bisa dikendalikan seperti biasa. Perkiraan mereka salah besar. Mulai saat ini aku tidak akan pernah bisa bersikap sama lagi dengan mereka. Beruntungnya, sepanjang jalan pulang aku tidak bertemu dengan orang lain. Sehingga tidak ada yang tahu kalau aku menangis. Saat kaki menginjak teras rumah, handphone dalam saku gamis berdering. Siapa yang menelpon? Rasa penasaran menuntunku untuk mengambil benda canggih tersebut dari dalam saku. Mas Danang? Mau ngapain? Lebih baik aku abaikan saja.
Kepala ini dipenuhi dengan pertanyaan, siapa istri kedua Mas Danang? Aku ingin tahu seperti apa wanita yang telah berhasil menghancurkan rumah tangga kami. Setelah masuk rumah, kamar yang dulu menjadi saksi bisu kisah cinta kami itu kini menjadi tujuan utamaku. Mataku menatap lemari. Lekas, kubuka lemari kayu itu tempat menyimpan barang-barang Mas Danang. Semoga di sini aku bisa menemukan sedikit barang bukti. Mataku terus memindai isi lemari. Namun, tidak aku temukan sesuatu. Setelah merasa gagal mencari sesuatu, lemari pun segera aku tutup kembali. Lalu, mataku menatap laci di bagian bawah lemari. Semoga, di tempat ini ada petunjuk. Laci ini penuh dengan barang-barang bekas milik Mas Danang. Ada beberapa topi, ikat pinggang, 2 buah dompet yang telah usang, jam tangan yang tidak lagi terpakai dan 3 buah tas selempang yang sudah tidak digunakan lagi. Satu persatu kubuka isi dompet tersebut. Tapi, masih nihil. Tidak ada apapun yang bisa memberikan petunjuk tentang istri baru Mas Danang. Lalu, aku beralih memeriksa tas selempang pertama. Masih tak ada apapun. Kosong. Tidak putus asa. Aku pun membuka tas kedua yang saat kuraba seperti ada beberapa barang di dalamnya. Ada fotokopi KTP. Milik siapa? Ya Allah. Inikah petunjuk yang engkau berikan? Dadaku kembali bergemuruh. Kali ini lebih berisik dari sebelumnya setelah mengetahui siapa pemilik fotokopi KTP tersebut. Rinjani Muria. Nama pemilik tanda pengenal tersebut. Kapan Mas Danang bertemu dengan sepupuku? Ada urusan apa lelaki itu menyimpan data pribadi adik sepupuku? Kenapa harus dia yang kamu jadikan maduku, Mas? Berbagai spekulasi bermunculan di dalam sini. Benarkah sepupuku yang menjadi maduku? Tega kamu, Rinjani. Padahal, orang tuakulah yang membiayai hidup hingga kamu bisa mencari uang sendiri. Tapi, begini balasanmu? Di mana letak hati nuranimu saat menikah suami sepupumu sendiri? Apa yang ada di pikiranmu hingga sanggup menyakiti wanita yang begitu menyayangimu, Rinjani? Setan mana yang telah berhasil menggelapkan mata hatimu, Rinjani? Tubuhku luruh ke lantai seiring dengan hancurnya perasaanku. Hatiku hancur berkeping-keping mengetahui kenyataan ini. Air mataku pun beraliran sungai yang sangat deras. Aku disakiti oleh 3 orang yang paling kusayangi sekaligus. Apa salahku hingga kalian tega berbuat seperti ini padaku? Apa dosaku pada kalian semua hingga sampai hati menusukku dari belakang seperti ini? Kutatap jarum jam di dinding. Sudah 1 jam lamanya aku menangis. Baiklah. Kalau ini cara kalian membalas kebaikanku, maka jangan salahkan aku kalau suatu saat terjadi sesuatu dengan kalian semua. Segera aku susut air. Aku pastikan tidak akan ada lagi air mata setelah ini. Sudah cukup kalian menghancurkan aku lagi. Bodoh kalau aku terus menangis, sementara mereka merasa bahagia. Tidak akan aku biarkan kalian bahagianya setelah pengkhianatan ini. Merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 2. Menjelang maghrib, Mas Danang kembali menghubungi. Ini sudah kelima kalinya. Namun, aku masih enggan untuk berbicara padanya. Mengabaikan kembali sepertinya lebih baik untuk kesehatan mentalku saat ini. Setelah melongok dan mengabaikan handphone, aku segera berwudu dan menunaikan kewajiban 3 rakaat. Di atas sajadah aku menumpahkan segala keresahan dan kegundahan di dalam hati ini. Kuadukan segala lara di hidup ini pada Sang Penguasa kehidupan. Allah, tuntun hambamu ini untuk bisa melewati semuanya. Di atas ranjang, aku mencoba menenangkan diri dengan membaca mushaf, lalu berusaha mentadaburinya. Enduk, ayo. Suara ibu mertua di sela ketukan pintu depan. Mau apa dia? Ayo, kamu sehat, nak? Suara itu terdengar sangat khawatir. Aku yakin Bu Wening kesini karena panggilan anaknya yang berulang kali kuabaikan. Seandainya, aku tidak mendengar sendiri dari mulut ibu mertua, sudah pasti sampai saat ini aku masih beranggapan menjadi satu-satunya istri Mas Danang. Dan aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung di muka bumi ini sebab memiliki suami dan mertua yang sangat pengertian. Sayangnya, itu semua hanya kamuflase. Ketukan di pintu semakin terdengar nyaring dan sering. Aku pun segera mengatur penampilan agar terlihat seperti orang yang sedang bangun tidur. Tidak apalah sedikit berbohong. Toh, mereka pun sudah menipuku dengan begitu sempurna. Waalaikumsalam, Bu. Kubuka pintu depan lesu. Sebisa mungkin aku akting seperti seseorang yang sedang sakit. Tidak sepenuhnya aku bohong dalam hal ini. Bukankah aku memang sedang sakit hati begitu dalam? Enduk, kamu sakit? Ibu menatapku dengan iba. Ya Allah. Pandai sekali manusia di depanku ini berlakon. Sedikit pusing, Bu. Kuraih punggung tangan ibu. Meskipun sakit hati, sopan santun tetap harus dikedepankan, bukan? Kutatap punggung ibu yang masuk ke dalam rumah. Lalu, wanita yang pernah mengandung Mas Danang itu menjatuhkan bobot tubuhnya di atas sofa ruang tamu yang baru aku beli beberapa minggu lalu.
Kamu baru bangun tidur, Nduk. Aku mengangguk seraya membetulkan letak sweater hitam yang kukenakan. Pantas, telepon dari Danang kamu abaikan. Kamu sudah minum obat? Aku menggelengkan kepala. Sudah makan? Aku kembali menggeleng. Gimana mau sembuh kalau kayak gini? Ayo makan dulu, lalu minum obat. Kamu di sini harus sehat. Suamimu di sana biar tenang dalam bekerja. Ucapan mertuaku manis bukan? Melihat perlakuannya padaku, tidak akan ada orang yang percaya kalau Bu Wening tega menyakiti hatiku dengan begitu dalam. Kamu segera makan, terus minum obat. Sebenarnya ibu mau ngomong sesuatu yang penting. Tapi, kalau kamu sakit begini, ibu jadi tidak tega mau menyampaikannya. Mau ngomong hal penting apa? Mau memberitahu kalau anak laki-lakinya sudah menikah lagi? Atau mau bilang kalau aku harus mundur dari pernikahan ini? Ibu mertua sukses membuatku bertanya-tanya di dalam hati. Ibu kalau mau ngomong, ngomong aja. Aku tidak apa-apa, kok. Aku rasa lebih cepat ibu jujur itu lebih baik lagi. Agar aku bisa mengambil langkah. Tapi, apa mungkin ibu maju jujur padaku mengenai hal ini? Rasanya mustahil. Kamu minum obatlah dulu. Ibu memijat pundakku pelan setelah aku duduk di sisinya. Ibu sudah makan? Aku tadi masak sop kambing. Tadinya mau diantarkan ke rumah ibu. Tapi mendadak sakit jadi urung. Nanti ibu bawa ya? Aku masak itu memang mau buat ibu. Sesakit hati apapun aku tetap harus membagi menu itu dengan ibu. Dimakan sendiri terlalu banyak. Aku tidak mungkin menghabiskan sop kambing itu seorang diri. Benarkah? Kamu memang tahu cara menyenangkan hati mertua. Ibu jadi makan sayang sama kamu. Ayu. Senyum ibu lebar. Wajahnya terlihat sumringah. Dulu aku akan bahagia melihat wajahnya yang sumringah seperti itu. Sayangnya, saat ini aku tidak lagi bisa merasakan seperti dulu lagi. Sakit ini menutup rasa empatiku padanya. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa memberikan keturunan pada Mas Danang, Bu? Dengan segera aku menyahut demikian. Ingin tahu apa reaksinya. Ibu akan tetap menyayangimu sebagaimana mestinya. Cucu bukan segalanya bagi ibu. Yang terpenting kamu tetap menjadi menantu ibu. Jawabannya sangat menenangkan dan menenteramkan, bukan? Sayangnya, itu dulu. Sekarang semua terdengar seperti angin lalu. Omong kosong. Tunggu sebentar. Apa maksudnya dari kata-kata ibu tadi? Cucu bukan segalanya, asal aku tetap menjadi menantunya. Apa yang ibu inginkan sebenarnya? Aku paham saat ini. Tentu, ibu tidak akan mengusik tentang anak pada wanita pernah melahirkan tapi anaknya meninggal dunia setelahnya. Bukan karena cinta dan kasih sayang yang tulus. Tapi, semata-mata karena uang. Bukan sudzon, tapi begitu kenyataannya. Selama ini, aku yang memenuhi semua kebutuhan ibu. Dan mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Biarlah menantu barunya yang memenuhinya. Handphone jadul ibu berdering. Pasti Mas Danang yang menelpon. Waalaikumsalam, Nawang. Iya, ibu ada di rumahmu. Kamu mau ngomong sama istrimu? Ibu menyodorkan handphonenya padaku. Dengan terpaksa aku pun menerimanya. Assalamualaikum, Mas. Maaf tadi teleponmu tidak keangkat. Aku sedang tidak enak badan. Setenang mungkin ku sampaikan itu. Padahal, di dalam sini aku ingin mengumpat dan memakinya habis-habisan atas pernikahan keduanya. Waalaikumsalam, sayang. Alhamdulillah, akhirnya Mas bisa mendengar suaramu. Mas khawatir sekali tadi. Takut kamu kenapa-kenapa. Kamu sakit apa, sayang? Nada penuh kekhawatiran terdengar jelas dari suara Mas Danang. Seandainya, aku tidak mendengarkan obrolan ibu dan menantu barunya. Sudah pasti aku akan merasa menjadi wanita yang paling beruntung sebab mendapatkan suami yang begitu perhatian. Sayang, kok diam? Kenapa? Mas Danang menegurku. Aku hanya sedang pusing, Mas. Mungkin kecapekan. Soalnya di toko belakangan ini sangat ramai banget. Hari ini aku pun sengaja buka toko setengah hari. Toko seramai itu kalau sendiri juga kecapean, sayangnya tidak ada yang membantu. Gimana kalau Mas pulang saja? Bantu aku menjaga toko kembali. Aku ingin tahu reaksi Mas Danang. Sayang, janganlah minta Mas pulang. Di sini Mas sudah nyaman. Di sini Mas merasa bisa menjadi laki-laki seutuhnya. Sebab menafkahi istri dari keringat sendiri. Tapi, bukankah sejak dulu aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu, Mas? Pernah aku mengungkit soal nafkah? Pernah aku menjatuhkan harga diri gara-gara tidak memberikan nafkah? Tidak kan? Bodohnya aku yang mempercayai alasan Mas Danang untuk bekerja di luar daerah. Seandainya aku pintar dan jeli pasti tahu kalau alasannya kerja ke kota itu hanya modus semata. Bayangkan, aku di rumah memiliki toko sembako yang hasilnya lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Namun,
Tiba-tiba pria itu ingin mandiri, tidak mau dicap sebagai penikmat hasil keringat istri. Dengan alasan itu lalu minta izin merantau ke kota. Padahal, aku pun sudah melarangnya kerja di luar. Bahkan aku sudah siap memberikan modal kembali padanya. Kali ini untuk beternak ayam. Sayangnya, Mas Danang tetap menolak. Dengan alasan ingin menafkahi istri dengan keringatnya sendiri, aku menghargai keputusannya serta percaya, lalu melepaskan kepergiannya begitu saja. Di perantauan, katanya ia pun langsung mendapatkan pekerjaan sebagai sopir pribadi. Jangan-jangan dia menjadi sopir pribadi dari istri mudanya? Aku yang terlalu naif mempercayainya begitu saja. Sayang, Mas nanti transfer ya? Tapi, maaf tidak seberapa. Hanya 1,5 juta saja. Maklum belum ada kenaikan gaji dari bos. Nanti kamu bagi 2 dengan ibu, ya. Dan tolong penuhi semua kebutuhan beliau seperti biasa. Sambil cengengesan Mas Danang berucap demikian. Memang gaji sopir itu berapa, Mas? Dan apakah benar pekerjaan di sana jadi sopir? Kamu pikir aku percaya dengan omonganmu begitu saja? Tidak. Mas, sudah 3 bulan lo ini kamu bekerja. Masa belum ada kenaikan gaji? Kalau memang tidak ada perubahan, untuk apa dipertahankan? Lebih baik pulang. Kutatap ibu mertua yang terlihat tak suka mendengar permintaanku pada anaknya. Tidak mungkin Mas pulang, sayang. Mas tahu pendapatanmu lebih besar dari apa yang Mas kasih. Tapi, disitulah letak harga diriku sebagai seorang laki-laki. Baiklah, Mas kalau itu maumu. Kamu lebih nyaman dan betah tinggal di tempat istri mudamu. Jangan menyesal kalau aku tidak lagi sama seperti dulu. Kalau gitu cepat transfer duitnya. Kasihan ibu yang sudah tidak punya apa-apa. Pura-pura mengalah sepertinya lebih baik. Terima kasih, sayang. Kamu memang selalu bisa diandalkan. Sudah cantik, baik pengertian pula. Ibu pasti sangat bahagia memiliki menantu seperti kamu. Ingin rasanya aku muntah di depan Ibu Wening akibat muak dengan gombalan anak laki-lakinya. Setelah basa-basi sebentar, sambungan telepon pun kami matikan. Aku bisa diandalkan? Kentara sekali kan kalau Mas Danang itu tergantung pada uangku. Enduk, biarkan suamimu merantau di kota. Di sana dia merasa menjadi lelaki seutuhnya. Laki-laki seutuhnya? Maksudnya gimana ya, Bu? Apa di sini dia tidak merasa menjadi laki-laki karena belum berhasil menghamili aku? Lalu, di sana ada istri barunya. Dan berhasil membuat wanita hamil. Begitu? Aku mengernyitkan dahi, pura-pura tidak paham. Apa jawaban Bu Wening setelah mendapat pertanyaan dari aku yang cukup menohok? Izin pulang. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 3. Wajah ibu pias seketika. Aku menikmati pemandangan itu. Si dalam hati pun aku tertawa. Menertawakan sikap pengecutnya ibu mertua dan anaknya. Ah, bukan tepatnya menertawakan kebodohanku selama ini. Ya, bukan begitu, Ayu. Suamimu merasa menjadi laki-laki karena bisa menafkahi istrinya dengan uang sendiri. Ibu berani menjawab setelah berhasil menguasai keadaan. Aku hanya manggut-manggut saja. Seolah percaya dengan penjelasan ibu mertua. Mas Danang memang sudah 1 tahun belakangan tidak memberikan aku nafkah lahir. Bukan tanpa alasan, tapi memang aku mintanya untuk membantu di toko. Pertama kali kami pulang ke sini, Mas Danang merintis usaha dengan berjualan bakso. Ramai di awal-awal, tapi makin kesini kian sepi sebab banyak saingan. Lalu, beralih menjadi pedagang es krim. Sayangnya, kurang prospek di daerah kami. Terakhir berganti jualan buah. Lagi-lagi bangkrut. Akhirnya, aku memintanya untuk membantu menjaga toko. Toko sembako yang kubangun dari hasil uang jam sostek yang kudapatkan selama bekerja dulu semasa gadis. Aku dan Mas Danang sama-sama bekerja di Pulau Jawa. Kami satu perusahaan. Kami kenal hingga menikah pun sama-sama masih menjadi karyawan di sana. Namun, beberapa bulan setelahnya, perusahaan tersebut bangkrut. Akhirnya, kami pulang ke kampung halaman suami. Kebetulan, di daerah sini, aku memiliki tanah dan rumah hasil warisan dari kakek sebagai ganti dari ayahku yang telah tiada terlebih dahulu. Kakek hanya memiliki 2 anak, ayah dan adiknya. Sedangkan, uang jam sostek Mas Danang digunakan untuk merehab rumah yang kami tempati saat ini serta untuk modal bakso. Ayo, kenapa kamu melamun? Kamu jangan berpikir yang macam-macam, nak. Suamimu di sana cari nafkah bukan yang lainnya. Bu, mungkin aku akan percaya seandainya tidak mendengar sendiri obrolan kalian tadi sore. Sayangnya, kini aku sudah tidak bisa percaya sedikit pun pada kalian berdua. Bu, untuk beberapa hari ke depan Ayu mau pulang ke kampung rumah Bun. Nanti Ayu izin sama Mas Danang. Besok pagi Ayu anterin belanjaan untuk ibu. Lalu, bagaimana dengan tokonya? Apa akan kamu tutup juga? Sayang lo dengan pendapatan perharinya. Kenapa ibu keberatan? Ada acara keluarga di sana? Bu, aku tidak mau ngoyo dalam mencari uang. Bu, Mas Danang sudah bisa menafkahi aku. Lalu, untuk siapa aku bekerja terlalu ngoyo?
Lagian, di sana hanya beberapa hari saja, kok. Lagi-lagi aku berbohong. Sebenarnya, bukan acara keluarga yang membuatku pulang. Tapi, aku ingin melakukan penyelidikan terhadap Rinjani Maurya. Dan aku pun bukan pulang ke rumah, melainkan ke alamat Rinjani yang ada di daerah metro. Ya sudah kalau memang itu maumu. Jangan lama-lama di sana. Ibu takut kalau sendiri di sini. Bu, ini belanjaan serta uang untuk pegangan ibu. Kuserahkan 3 lembar uang berwarna merah dan beberapa kantong sembako. Memang jumlahnya sedikit-sedikit, tapi semua ada. Jumlahnya sudah tidak sebanyak biasanya. Itu karena ulahnya sendiri. Ayo, kenapa hanya segini? Mana cukup untuk pegangan ibu selama 1 bulan ke depan? Bu, Mas Danang hanya memberikan uang 1,5 juta. Kalau dibagi 2 menjadi berapa, Bu? 750.000 bukan? 400 aku kasihkan dalam bentuk sembako. Sebagian lagi uang 300.000 itu. Kalau masih kurang, ibu bisa minta uang pada Mas Danang. Aku mau pamit ke kampung halaman, Bu. Assalamualaikum. Tanpa melihat ekspresinya, segera kurai punggung tangan ibu mertua kemudian berlalu pergi begitu saja. Di belakangnya, aku tersenyum miring mendengar umpatannya. Sudah kukatakan semua tidak lagi sama, Bu. Dan setelah semua pengkhianatan itu terbongkar, maka jangan harap akan mendapatkan jatah lagi dari aku. Mas, aku izin ke rumah Bun. Pesanku kirimkan ke nomor Mas Danang setelah berada di dalam mobil travel. Caraku meminta izin ini salah. Seharusnya, izin dulu baru pergi. Bukan seperti ini. Dan seharusnya tidak ada kebohongan. Hatiku yang terlanjur sakit tidak lagi mempedulikan prosedur yang seharusnya. Sama siapa, sayang? Mas Danang membalas pesanku dengan segera. Sendirian, Mas. Hati-hati di jalan, sayang. Jaga hati dan jaga diri selama Mas tidak ada di dekatmu. Membaca pesan ini sebelum mengetahui pernikahanmu, mungkin aku akan berbunga-bunga, Mas. Sebab di usia 4 tahun perkawinan kamu masih romantis. Namun, saat ini rasanya aku muak. Seharusnya, aku yang ngomong gitu ke kamu, Mas. Perempuan macam aku tidak pernah berpikir untuk selingkuh sekalipun suami tidak memberikan nafkah dengan sempurna. Tapi, laki-laki macam Mas Danang mudah sekali tebar pesona. Bahkan, tidak menutup kemungkinan punya selingkuhan di luar atau bisa jadi sudah punya istri baru di sana. Dan seandainya kamu menikah lagi aku pun tidak masalah. Hanya saja aku akan. Sengaja tidak aku teruskan. Biarlah Mas Danang berpikir macam-macam. Kaget-kagetlah membaca balasanku ini, Mas. Aku tersenyum miring saat membayangkan wajah suamiku yang tegang di sana. Dan akhirnya, aku menonaktifkan handphone dalam genggaman. Aku sudah tiba di tempat tujuan. Aku pun sengaja menyewa penginapan yang tidak terlalu jauh dari kediaman Rinjani. Dari tempat ini, aku berharap bisa menemukan bukti tentang pengkhianatan mereka. Di dalam kamar, aku mulai mengaktifkan handphone yang sejak tadi kumatikan. Lalu, aku masuk ke aplikasi berlogo gagang telepon. Ada pesan balasan dari Mas Danang. Apa maksud kamu, sayang? Jangan pernah berpikir macam-macam. Aku di sini setia. Apa yang kamu tuduhkan bisa jadi kenyataan. Aku tidak suka dicurigai. Dasar laki-laki egois. Sudah Mas selingkuh masih saja berkelit. Aku pun memilih mengabaikan pesan darinya. Percuma juga. Mengetahui diriku sedang online, Mas Danang pun segera menghubungi melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, Mas. Kenapa? Aku tidak lagi bisa berbasa-basi. Waalaikumsalam. Apa maksudmu menuduhku seperti itu? Dari suara Mas Danang terdengar sangat marah. Tenang, Mas. Kenapa begitu panik kalau memang kamu tidak melakukan hal tersebut? Dengar, ya, Mas. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu di sana. Sebab selama 4 bulan ini kamu sama sekali tidak pulang. Padahal, jarak dari metro ke kota bumi pun tidak terlalu jauh. Entah di sana kamu itu benar-benar terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan atau sibuk ngekepin istri mudamu. Itu yang tahu hanya Tuhan, kamu, ibu dan, maaf aku sedang sibuk. Besok kita sambung lagi. Klik. Teleponku matikan sepihak. Dadaku bergemuruh hebat di dalam sini. Darahku menggelegak hingga ke ubun-ubun. Dia yang berbuat salah, tapi malah marah-marah. Dasar manusia egois. Akan kubuat tidak berkutik, Mas. Sampai kapanpun Mas Danang tidak akan pernah jujur kalau aku sendiri belum memiliki bukti yang kuat. Baiklah, Mas kalau memang itu maumu. Selepas maghrib di kamar penginapan. Iseng, kubaca status orang-orang yang ada di pertemanan. Salah satunya, Rinjani. Dengan penuh percaya diri dia memposting dirinya yang sedang nongkrong di sebuah kafe. Dengan posisi saling menggenggam tangan. Dan aku tahu betul itu tangan suamiku. Jam tangan itu khas. Aku pun segera bersiap menuju tempat kejadian perkara. Kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh dari posisi saat ini. Sebab tadi sore sudah melihatnya.
Aku pun segera keluar dari penginapan dengan mengenakan hoodie, sehingga bisa menutupi kepala ini. Tidak lupa mengenakan masker. Sempurna sudah penyamaranku. Dengan langkah pasti, aku masuk ke cafe tersebut. Lalu, memilih tempat duduk yang tidak terlalu jauh dari mereka. Lihat apa yang akan terjadi setelah ini, Mas. Dan kamu Rinjani. Aku tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan oleh keluarga besar kita terhadap perbuatanmu ini. Fakta terbaru dari pasangan pengkhianat. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 4. Aku ke kafe tidak datang sendiri. Tapi, ditemani oleh teman kerjaku dulu Savitri yang saat ini tinggal ikut suaminya di daerah metro. Hubungan kami baru terjalin kembali setelah bertemu di media sosial berwarna biru. Setelah sebelumnya lost kontak, Mas Danang tidak begitu paham dengan Savitri. Karena tidak satu departemen dengannya. Satu keuntungan untukku. Sehingga kemungkinan Mas Danang tidak mengenalinya. Aku pun sengaja mengajaknya agar bisa menenangkan aku di saat emosi nantinya. Tidak menutup kemungkinan emosiku akan meledak. Sebelumnya, tadi siang kami sudah ketemuan dan saling melepas rindu. Aku pun sudah sedikit banyak menceritakan apa yang tengah terjadi pada rumah tangga kami. Di pintu masuk cafe pandanganku menyapu ke seluruh penjuru tempat nongkrong tersebut. Tidak jauh dari Mas Danang ada tempat duduk yang kosong. Sepertinya, Tuhan merestui usahaku untuk menyelidiki mereka. Dan alam pun mendukung itu. Tak lama berselang pelayanan pun datang menghampiri kami yang baru menjatuhkan bobot tubuh di kursi yang berbahan dasar dari bekas ban mobil. Bagiku, bentuk kursi ini menambah keunikan tersendiri di cafe ini. Aku menggelengkan kepala saat pelayanan menanyakan pesanan untukku. Ya, aku sengaja tidak memesan makanan sebab tidak ingin membuka masker. Takut sewaktu-waktu Mas Danang menangkap basah diri ini. Berbeda dengan Savitri, sahabatku itu memesan beberapa menu yang dia sukai. Tujuan aku ke sini hanya duduk untuk mendengar apa yang mereka perbincangkan. Sekalian mengumpulkan barang bukti. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Mas, terima kasih banyak ya. Kamu sudah bisa membuatku bahagia. Terima kasih sudah memilih menghabiskan waktu bersamaku selama ini. Suara manja Rinjani terdengar sangat jelas dari posisi dudukku saat ini. Aku dan Savitri hanya saling pandang. Berada tepat di belakang tubuh lelaki yang masih sah menjadi suamiku itu, memudahkan mata ini mengikuti gerak-geriknya. Itu kan sudah menjadi kewajibanku, sayang. Sudah tugasku untuk membuatmu happy. Ibu hamil harus selalu bahagia. Bahkan, ini amanah dari ibuku. Bukankah kamu kemarin mendengar sendiri perintah ibuku? Ada yang nyeri di dalam sini saat tangan Mas Danang mengelus perut Rinjani dengan lembut. Ayo. Kuat. Sabar. Aku berusaha keras menenangkan diri sendiri. Savitri mengelus punggung tanganku. Seolah ia sedang memberikan kekuatan padaku. Hening. Tidak ada obrolan lagi di antara dua manusia pengkhianat itu sebab mulut mereka tengah sibuk mengunyah makanan setelah saling menyuapi. Panas seketika menjalari seluruh tubuhku saat melihat pemandangan yang menjijikan itu. Bohong kalau aku tidak cemburu. Mas Danang masih sah menjadi suamiku. Savitri kembali mengusap punggung tanganku. Aku pun segera membuang pandangan ke arah lain sembari mengingatkan diri sendiri bahwa mereka layak melakukan itu karena memang pasangan suami istri. Namun, aku tidak membenarkan perbuatan mereka yang menikah secara diam-diam. Puluhan mungkin ratusan kali aku mencoba untuk menenangkan hati dengan cara membaca istighfar di dalam sini. Mas, seandainya tidak tumbuh benih kamu di dalam sini terlebih dahulu, apakah kamu mau menikahi aku? Innalillahi. Jadi mereka? Aku bagai tersambar petir di siang bolong. Tubuhku membeku di tempat duduk. Otakku berusaha keras mencerna apa yang baru saja didengar oleh telinga ini. Dada yang semula sudah mulai normal kini kembali bergemuruh hebat. Sebab mengetahui fakta bahwa mereka sudah mengkhianatiku sedemikian sempurna. Ya Allah, mengapa aku tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan mereka? Sejak kapan mereka menjalin hubungan? Di mana mereka ketemuan? Sehingga sudah ada anak hasil di luar nikah. Dengan tanpa rasa malu Rinjani mengakui di depan umum kalau dia telah hamil duluan. Di mana urat malunya sepupuku itu? Apa dia pikir membuat bayi sebelum menikah itu sebuah kewajaran? Umum, lumrah, begitukah cara berpikirnya? Aku tidak menyangka sepupu yang dulu terlihat polos saat ini terlihat liar. Dan Mas Danang, pria yang kuanggap setia ternyata tidak ubahnya seorang laki-laki murahan yang begitu mudahnya mencicipi wanita yang tidak halal baginya. Tahu nggak, kenapa aku mau menyentuhmu sebelum menikah? Karena memang aku sudah niat untuk menikahimu. Dan itu salah satu caraku untuk bisa menikahi kamu. Ada benih di dalam sini itu sudah membuktikan adanya cinta di hati ini, sayang. Jawaban Mas Danang bagaikan air cuka yang sengaja disiramkan ke atas luka di dalam sini. Hatiku perih tiada terperi. Jawaban Mas Danang sukses membuat darahku kembali menggelegak hingga ke ubun-ubun. Aku pun beranjak dari tempat duduk. Melabraknya di sini sepertinya lebih seru lagi. Namun, urung kulakukan. Sebab Savitri melarangnya melalui kontak mata,
gelengan kepala serta cekalan tangannya di pergelanganku. Aku pun duduk kembali dengan dada yang kembang kempis. Sungguh, seandainya tidak ada yang mengingatkan sudah kulabrak dua manusia murahan yang ada di hadapan itu. Savitri mencondongkan tubuhnya ke arahku. Setengah berbisik dia berbicara padaku. Jangan gegabah. Di sini kita hanya ingin menyelidiki. Belum saatnya untuk melabrak. Sabar dan tahan emosi. Savitri menggenggam tanganku dengan erat. Aku mengangguk seraya mengucapkan istighfar berulang kali untuk meredam emosiku yang sudah berada di puncaknya. Bagai lava panas di dalam gunung yang menuntut untuk dimuntahkan. Jadi, Mas Danang sudah merencanakan semua ini jauh-jauh hari. Dan aku tidak tahu sama sekali. Ya Allah, betapa bodohnya aku. Bagaimana bisa laki-laki yang kuanggap setia ternyata seorang bajingan? Kapan mereka bertemu? Dan kapan mereka mulai terpedaya oleh setan? Mas, bagaimana ya kalau Mbak Ayu melihat kemesraan kita seperti ini, ya? Ingin rasanya aku melakukan siaran langsung agar dia tahu suaminya tidak lagi miliknya seorang. Ya Allah, terbuat dari apa hati Rinjani? Apa dia tidak ingat bagaimana dulu orang tuaku ikut membesarkannya? Ikut membiayai sekolahnya? Lalu, sekarang dengan bangga dia mau menunjukkan pada dunia bahwa dirinya berhasil merebut suamiku sepupunya sendiri. Apa yang ada dalam otak Rinjani? Jangan lakukan itu. Biar bagaimanapun dia kan sepupumu. Dan aku tidak mau semua tambah runyam. Rupanya hati nurani Mas Danang masih sedikit berfungsi. Kamu masih mencintai dia, Mas. Katanya kalau anak ini lahir kamu mau menceraikannya. Gimana sih? Rinjani merajuk. Dia membuang muka ke arah lain. Mas Danang berusaha merayunya. Sungguh pemandangan yang sangat menjijikan. Tenang Rinjani. Bukan dia yang akan menceraikan aku, tapi sebaliknya. Tidak sudi aku bertahan dengan laki-laki yang berkhianat seperti Danang. Pria tidak tahu diuntung. Sudah tidak memberi nafkah tapi berani bertingkah. Ya, sayang. Aku ingat, kok. Tapi, sebelum itu terjadi kita harus menyusun rencana dulu. Kalau kita gegabah maka tidak akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Semua harus dipikirkan masak-masak kalau mau semua berjalan sesuai rencana kita. Bukankah kamu menginginkan sesuatu dari Ayu? Emosi yang belum turun kini kembali naik. Tanpa terasa tanganku mengepal kuat hingga kukuku memutih. Aku tidak pernah menyangka laki-laki yang terlihat baik itu ternyata manusia licik. Dan bagaimana bisa aku hidup bersamanya selama 4 tahun ini? Rencana? Rencana apa yang sedang mereka susun? Ya Allah, kuatkan hamba. Oke, tapi ingat, kamu jangan lagi pulang ke rumah itu kalau mau bayi ini selamat. Rinjani mengancam suaminya. Suamiku juga saat ini. Rinjani telah menjadi pribadi yang berbeda. Dia telah berubah. Suka mengancam dan ambisius. 8 bulan tidak bertemu membuatku tak lagi mengenali pribadinya. Apa yang melatar belakangi perubahan sikap Rinjani? Dan apa yang direncanakan mereka di belakangku? Baiklah, aku akan mencoba bersabar hingga anak ini lahir. Tapi, kamu harus menepati janji. Ceraikan dia segera setelah semua rencana kita berjalan dengan lancar. Merasa sudah cukup bukti, aku dan Savitri pun pergi dari cafe. Aku temani kamu malam ini, ya, Ayu. Aku tidak tega membiarkan kamu sendirian dalam kondisi seperti ini. Ucap Savitri setelah kami berada di luar gerbang cafe. Bagaimana dengan suamimu? Apa dia mengizinkan? Kupandangi wajah khas perempuan Jawa Barat itu. Aku tidak mau gara-gara menemaniku Savitri sampai mengabaikan suaminya. Bagi seorang istri taat pada suami itu hal utama. Dulu, aku memegang prinsip itu. Aku tidak akan pernah pergi atau melakukan sesuatu kalau Mas Danang tidak mengizinkan. Namun, saat ini aku tidak akan pernah lagi melakukan itu. Karena sebentar lagi aku bukan lagi istrinya. Bagiku, saat ini pun dia bukan lagi suamiku. Seandainya, istri punya kuasa menjatuhkan talak, maka detik ini pun sudah kujatuhkan talak untuk Mas Danang. Kamu lupa kalau suamiku sedang menemani orang tuanya umrah? Savitri menatapku penuh selidik. Aku tersenyum tipis setelahnya. Mengejek kepikunanku sendiri. Bukan tepatnya mengejek dirinya sendiri yang telah dibodohi oleh orang-orang sekitar. Gimana? Atau mau tidur sendiri di penginapan? Cuman aku tahu kamu sedang butuh teman untuk berbagi lara di hatimu. Savitri masih setia di sampingku. Aku terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menentukan pilihan. Baiklah kalau kamu tidak keberatan. Savitri benar. Aku butuh teman untuk berbagi rasa di dalam sini. Aku pun butuh masukan di saat hati dan otak ini buntu. Kami pun berjalan pulang. Bukan ke penginapanku, melainkan ke rumah Savitri wanita yang telah menikah dengan duda tanpa anak itu. Sampai saat ini mereka pun belum dikaruniai momongan. Di tengah jalan menuju kediaman Savitri, handphoneku berdering. Siapa yang memanggil? Dengan cekatan aku merogoh tas cangklong.
lalu mengambil benda canggih tersebut. Binarti, mau apa dia? Apakah ibunya Rinjani mau memberi kabar kalau anaknya telah menikah dengan suamiku? Atau mau memanas-manasi aku bahwa anaknya telah berhasil mengandung benihnya Mas Danang? Menghajar mental ibunya pelakor. Ketika sepupu menjadi madu. Bab 5. Sebelum menjawab telepon dari Binarti, Savitri menarik tubuhku menghadap ke arahnya. Sebab di belakang kami sedang lewat Mas Danang dengan istri mudanya. Handphone pun kubiarkan berdering hingga mati. Aku tidak boleh mengangkat telepon di depan manusia pengkhianat itu. Sedikit banyak mereka akan mengenali suaraku. Dadaku berdenyut nyeri saat mata ini menangkap basah pegang tangan Mas Danang dan Rinjani. Mereka terlihat mesra. Aku sakit melihatnya. Biar bagaimanapun Mas Danang masih sah menjadi suamiku. Dan cinta ini masih ada untuknya. Bohong kalau rasa ingin mendadak mati. Butuh proses untuk menghilangkan semua ini. Terima kasih ya, sayang, atas traktirannya malam ini. Sering-sering yang ngajak aku makan di luar. Biar Didi utuhnya selalu bahagia. Suara manja Rinjani terdengar menjijikkan di telinga ini. Sebenarnya, apa pekerjaan Mas Danang di sini? Berapa banyak uang yang dia dapatkan sebulannya? Kualihkan pandangan ke arah lain saat tangan sepupuku yang kini menjadi madu pahit itu bergelayut manja di lengan Mas Danang. Mereka berdiri di depan jalan menunggu kendaraan yang sedang lewat. Dadaku kembali sebak saat mengingat uang belanja yang diberikan padaku. Bersamaku laki-laki itu jarang memberikan nafkah. Bahkan 1,5 juta harus dibagi 2 dengan ibunya. Aku dituntut untuk ikut memenuhi kebutuhan hidup ibunya. Sementara, di sini dia bersenang-senang bersama istri mudanya. Keterlaluan kamu, Danang. Jangan harap setelah ini kamu bisa memanfaatkan aku lagi. Cukupi sendiri kebutuhan ibumu. Dia sudah pergi. Savitri mengingatkan. Aku mengangguk. Kamu tidak boleh kalah oleh mereka. Savitri menepuk punggungku dengan lembut. Sedikit banyak aku sudah bercerita padanya sehingga dia tahu bagaimana rasanya menjadi aku saat ini. Setelah memastikan mereka sudah benar-benar pergi dari area cafe. Segera, kuhubungi kembali nomor Binarti. Bibi kandungku sekaligus ibunya maduku. Mau apa dia nelpon? Assalamualaikum. Ada apa, Bi? Sedikit ketus aku menyapa ibunya Rinjani. Biar bagaimanapun Binarti ada andil besar dalam pengkhianatan anaknya dengan Mas Danang di belakangku. Ayo, ibumu dilarikan ke klinik. Suara Binarti sukses membuatku kaget. Kenapa? Apa yang membuat beliau masuk ke klinik? Suaraku melemah seiring dengan rasa kaget dan juga takut. Takut wanita hebatku kenapa-kenapa. Aku belum siap kehilangannya. Saat ini beliau adalah satu-satunya sandaran hidupku di dunia ini. Hipertensi. Kapan kamu mau ke sini? Tidak mungkin kan Bibi akan menunggu ibumu terus-menerus. Kami punya kehidupan sendiri. Suara Binarti cukup ketus di telinga ini. Bibi keberatan menjaga Bun di klinik. Padahal, Bun dulu tidak pernah keberatan membantu Bibi saat dihina oleh keluarga suamimu. Bun lo yang memberikan uluran tangan ke Bibi di saat yang lain menjauh. Bibi tidak lupa itu, kan? Klik. Kuputuskan sambungan telepon sepihak. Anak dan ibu sama-sama brengsek dan tidak tahu diuntung. Dadaku naik turun seketika. Tanganku mengepal dengan sempurna. Emosi di dalam sini bertambah berkali lipat. Belum hilang emosi yang dibuat oleh anaknya kini ditambah lagi dengan ibunya yang tidak tahu diri itu. Savitri, aku pulang malam ini. Ibuku masuk ke klinik. Suaraku bergetar. Aku temani. Kamu tidak boleh pulang sendirian. Ini sudah malam. Savitri tampak mengeluarkan handphone dari dalam tas kecilnya. Lalu, mengotak-atik benda pipih tersebut. Dengan apa kamu mau mengantarkan aku? Bagaimana dengan izin dari suamimu? Ini aku lagi chat suami. Mau minta izin. Untuk ke sana, nanti aku telepon adik sepupu yang berprofesi sebagai sopir travel. Tanpa menoleh, Savitri menjawab pertanyaanku. Tangan dan matanya fokus di layar handphonenya. Terima kasih banyak, ya, Fitri. Semoga Allah balas kebaikanmu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi selain itu. 11:30 malam aku sampai ke klinik tempat Bun dirawat. Cepat amat kamu sampai ke sini, yuk. Siapa laki-laki ini? Kemana suamimu? Kenapa pulang tidak sama suami tapi sama pria lain? Istri macam apa kamu? Sakit ibumu bisa tambah parah kalau tahu kelakuanmu seperti ini. Binarti sudah memberondong pertanyaan dan juga mencaciku. Padahal, kami baru bertemu di lorong. Tangan yang hendak terulur untuk salaman pun aku tarik kembali. Pertanyaan dan tuduhan Binarti sukses membuatku meradang. Emosi yang mati-matian kuredam kini naik kembali ke permukaan. Aku sengaja cepat-cepat ke sini karena tidak mau merepotkan Binarti terlalu lama. Bukankah Bibi punya kehidupan sendiri? Meskipun dulu kalian merepotkan Bun sangat lama. Ya,
Walaupun saat itu Bun juga memiliki kehidupan sendiri. Laki-laki ini adalah sopir travel sekaligus sepupunya temanku. Kenapa aku pulang sendiri tidak bersama Mas Danang? Sebab suamiku sedang asyik bersama selingkuhannya. Bersama perempuan murahan. Lebih baik aku pulang sendiri daripada mengganggu hubungan mereka. Bukan karena aku takut, bukan. Tapi karena aku tidak mau mengemis cinta pada pria yang sudah tidak memiliki harga diri. Karena menurutku laki-laki yang doyan selingkuh itu hanya pria murahan dan tidak memiliki harga diri. Begitupun dengan pasangannya. Sama-sama murahan dan sampah. Aps, maaf aku keceplosan. Jadi curhat deh, sama Bibi. Wajah Binarti mendadak pucat seketika mendengar ucapanku. Di dalam hati aku tersenyum puas sebab berhasil mengaduk-aduk perasaannya. Bi, apa kabar dengan Rinjani? Masih betah sendiri terus? Kapan rencananya mau menikah? Nasihatilah Bi, jangan terlalu pemilih. Takutnya malah dapat laki-laki yang tidak berkualitas. Tapi wanita secantik Rinjani mah gampang cari pasangan. Dan kebanyakan perempuan seperti Rinjani ini malah dapat orang kaya meskipun menjadi istri simpanan atau menjadi istri kedua. Bi, sebaiknya kasih tahu Rinjani. Menjadi istri kedua itu tidak ada enaknya sama sekali. Di mana-mana hanya dicap sebagai pelakor, terus tidak akan pernah dapat harta apapun kalau ketahuan sama istri sahnya. Aku harap Bibi bisa mewanti-wanti pada anak gadisnya agar jangan sampai menjadi istri kedua. Jangan sampai menjadi wanita murahan yang akan merusak rumah tangga orang. Suaraku pelan tapi penuh penekanan di beberapa kalimat. Kamu jangan ngelantur ya kalau ngomong. Ayu! Rinjani adalah wanita baik-baik. Tidak mungkin dia seperti itu. Binarti membuang muka ke sembarang arah. Semoga saja begitu, ya, Bi. Tapi benar deh, Bi, kalau menjadi istri kedua dia tidak akan pernah mendapatkan apapun selain cap pelakor. Binarti kembali pias. Muka Bibi kenapa pias? Kalau capek Bibi bisa pulang karena sudah ada aku di sini. Terima kasih sudah bersedia direpotkan. Aku janji lain kali tidak akan pernah merepotkan Binarti lagi. Walaupun dulu Bun selalu kalian repotkan. Segera aku tarik tangan Safitri untuk masuk ke dalam kamar rawat Bun. Aku sudah tahu di mana kamar Bun dirawat. Dan tidak lagi kupedulikan perempuan yang pernah melahirkan maduku itu. Aku yakin perempuan itu mentalnya langsung down. Ucap Safitri saat kami berjalan bersisian. Aku tersenyum miring mendengarnya. Ini belum seberapa. Lihat nanti ke depannya, permintaan Bun. Ketika sepupu menjadi madu. Bab ke-6. Sudah 2 minggu aku berada di rumah Bun. Tapi, aku tidak berniat untuk meninggalkan rumah masa kecil ini. Sebenarnya, Bun sudah lama pulang dari rumah sakit. Kondisinya pun mulai membaik meskipun belum benar-benar sehat seperti semula. Dan aku enggan meninggalkan beliau. Bukan tanpa sebab, aku berlama-lama di sini. Pengkhianatan Mas Danang telah membuatku enggan kembali ke kota bumi. Meskipun, sudah berkali-kali Mas Danang menyuruhku pulang. Enduk, Bun sudah membaik. Sebaiknya kamu pulang saja. Bukan maksud Bun mengusirmu, bukan. Bun senang ditungguin kamu. Tapi, sekarang kamu bukan lagi Ayu anak gadis Bun. Kamu sudah menjadi istri orang, nak. Sungguh, Bun tidak apa-apa kamu tinggal pulang, Enduk. Bun terus saja membujukku. Kuhela napas dalam untuk menetralisir rasa sesak di dada ini. Lalu, kupejamkan mata sejenak. Ini kali 6 beliau menyuruhku pulang sejak kesembuhannya. Aku tidak tahu lagi harus menjawab apa. Sebab tidak mungkin aku ceritakan alasan yang sesungguhnya pada Bun. Pandanganku lurus ke depan. Meskipun tangan terus menyiram tanaman hias yang telah kutanam sejak sebelum menikah yaitu bunga 3 bulan atau bahasa latinnya yang dikenal dengan nama hydrangea. Warna bunga yang suka berubah-ubah membuat daya tarik tersendiri bagiku. Indah. Beruntung kamu mendapatkan suami sebaik Danang. Dan mertua sebaik Bu Wening. Jadi, Bun harap kamu bisa menjadi istri yang baik untuk Danang. Pulanglah. Memang, saat ini Danang tidak ada di rumah. Tapi, setidaknya taati perintahnya. Bukankah dia sudah sering memintamu untuk pulang? Sebaik-baiknya seorang istri yaitu yang patuh dan taat pada suaminya. Aku masih diam. Tidak tahu harus berkata apa. Sebab citra Mas Danang sebagai menantu yang baik sudah melekat kuat di benak Bun. Itu semua terjadi karena aku tidak pernah mengeluhkan atau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Bun. Aku berhasil menutup rapat semua keburukan Mas Danang. Dan selama ini Mas Danang pun menunjukkan sikap yang baik setiap bertemu Bun. Memang, dia belum sempat datang ke sini menjenguk Bun. Tapi, nyaris setiap hari lelaki yang kini memiliki 2 istri itu selalu menghubungi nomor Bun. Menanyakan kabar dan selalu menunjukkan segala sikap perhatiannya pada mertua alias ibuku. Seandainya, aku tidak mendengar atau melihat sendiri buktinya pengkhianatannya, maka aku pun akan sama seperti Bun. Menganggap Mas Danang adalah suami yang baik. Nasihat Eyang Putri melekat kuat dalam ingatanku. Ya, aku ingat petua ibunya Bun tepat sehari sebelum pernikahanku dengan Mas Danang. Suami adalah pakaian untuk istrinya. Pun sebaliknya.
Jadi, sebisa mungkin kalian harus bisa menutup rapat segala kekurangan pasangan. Jangan pernah ceritakan pada siapapun, termasuk orang tuamu sendiri. Cukup kalian berdua yang tahu. Nasihat itu yang membuatku tak pernah menceritakan kejelekan Mas Danang pada Bun. Termasuk nafkah lahir yang jarang dikasih. Jangan buat Danang merasa tidak dihargai. Bun melanjutkan nasihatnya. Bun, apa Bun masih sanggup dan rela menyuruhku pulang ke daerah suami setelah laki-laki itu menikah lagi di belakangku? Padahal, selama ini dia nyaris tidak pernah memberikan nafkah lahir untukku. Bun, apa Bun akan memintaku untuk tetap taat dan patuh pada suami yang sudah zolim padaku? Tapi, ingin rasanya bertanya demikian. Tapi, untuk saat ini tidak mungkin aku jujur. Takut, Bun kaget mendengarnya. Lalu, menjadi beban pikiran hingga Bun kembal anfal. Seandainya tidak ingat nasihat dokter, sudah kuceritakan semua pada Bun saat ini. Namun, tenaga medis itu telah mewanti-wanti agar Bun tidak boleh mikir berat. Takut beliau drop kembali. Ayo, kamu masih mendengar Bun, kan? Aku yang sedang menyiram bunga sambil memunggungi Bun pun hanya mengangguk pada orang tua tunggal itu. Bingung harus menjawab apa lagi pada Bun. Ayo, kemana ibumu? Binarti muncul secara tiba-tiba dari balik pintu dapur. Dia seperti hantu yang bergentayangan. Padahal, ini menjelang sore. Belum malam hari. Ada di rumah tetangga rumah Bu Basek, menjenguk cucunya yang baru pulang dari rumah sakit. Tanpa menoleh, aku menjawab pertanyaan ibunya madu beracunku. Tangan dan mataku fokus ke arah bumbu yang ada di atas cobek. Ya, Bun sedang menjenguk cucu temannya yang baru saja pulang dari rumah sakit. Sudah sehat rupanya ibumu hingga bisa bertandang ke rumah Bu Basek. Tanpa rasa bersalah wanita yang 3 tahun lebih muda dari Bun itu mencomot tempe goreng yang baru aku buat. Sama seperti saat menikahkan anaknya dengan suamiku. Tanpa rasa bersalah. Kapan kamu mau pulang? Ibumu kan sudah sehat. Pertanyaan Bunarti sukses membuatku meradang. Apa maksudnya? Aku sedang sibuk mengulek bumbu pun menghentikan pergerakan tangan. Lalu, membalikan badan. Tubuh perempuan yang sedikit berisi dari ibuku itu pun kutatap dengan lekat. Kenapa Bibi bertanya seperti itu? Apa Bibi mengharapkan kepergianku dari rumah orang tuaku sendiri? Aku tidak bisa lagi beramah tamah dengan perempuan yang melahirkan maduku itu. Rasa benci ini mengakar kuat di dalam hati. Apa salah Bibi mengingatkan? Kamu ini punya suami dan mertua di sana. Tidak baik lo meninggalkan rumah suami terlalu lama. Dengan penuh percaya diri Binarti menasihatiku. Aku tersenyum miring sembari meletakkan lipatan kedua tangan di depan dada. Kenapa Binarti bilang itu rumah suamiku? Apa jangan-jangan selama ini Mas Danang mengatakan kalau itu rumah yang ia bangun? Sepertinya mustahil. Perasaan Bun sudah pernah bercerita mengenai hal itu. Binarti bilang apa? Rumah suami? Biar aku kasih tahu ya. Selama ini aku tidak tinggal di rumah suami. Tapi tinggal di... sebaiknya tidak usah aku teruskan kalimatnya. Biarlah dia penasaran. Memangnya kamu selama ini tinggal di mana? Penuh selidik Binarti memperhatikan rautku. Perempuan yang sempat kujatuhkan mentalnya waktu di rumah sakit itu kini menarik kursi yang biasa Bun gunakan ketika menunggu aku memasak. Ada deh. Aku pun tersenyum jahil ke arahnya. Biar saja ia penasaran setengah gila. Dan aku sangat yakin Binarti akan mencari tahu tentang rumah siapa yang kami tempati selama ini. Mau rumah siapapun tidak baik seorang istri terlalu lama berada di rumah ibunya. Binarti berada dalam mode sok bijak. Dia benar. Memang tidak seharusnya seorang istri meninggalkan rumah. Dulu, aku pun sama. Tidak bisa terlalu lama di rumah Bun. Sebab saat itu titah Mas Danang masih aku dengarkan. Sekarang, setelah pengkhianatan yang dia lakukan, jangan harap aku bisa lagi taat padanya lagi. Aku tahu ini salah. Tapi, rasa sakit di dalam sini tidak lagi bisa menoleransinya. Aku heran kenapa Binarti segitu getolnya menyuruhku cepat pulang ke kota bumi. Apa yang melatar belakanginya? Apa mungkin disuruh oleh Mas Danang? Sebab ibunya tidak ada yang menjaga? Atau, lebih baik aku kerjain saja wanita ini. Bi, aku mau tanya. Tapi, ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Hanya sekedar ingin tanya. Sebab tadi aku habis nonton drakor. Cuman aku habis pikir aja, kok ada ya perempuan seperti itu? Kutatap wajah Binarti yang terlihat serius mengunyah tempe tersebut. Tanya apa? Wanita itu kembali mencomot tempe goreng yang tidak jauh dari posisinya saat ini. Bi, apa yang akan Bibi lakukan apabila anaknya dikhianati oleh suaminya? Dengan secara diam-diam menikah sepupu istrinya. Coba kalau Bibi jadi istri pertama apa yang akan dilakukan? Tadi lagi asik nonton itu tiba-tiba bersambung. Aku jadi penasaran apa ya kira-kira yang akan dilakukan istri sahnya? Spontan Binarti terbatuk-batuk. Aku yakin dia tersedak karena kaget mendengar pertanyaanku.
Apa yang aku maksud itu bukan drakor, Bi, tapi kelakuan anakmu. Wajah yang semula sok bijak kini menjadi pusat pasi. Emang enak. Ini belum seberapa, Bi, nanti akan kubuat kalian semua syok. Tunggu tanggal mainnya. Video kiriman. Bab 7. Pekatnya malam kian terasa. Namun, rasa kantuk pun sepertinya enggan mendatangiku. Sebab otakku masih terus saja berpikir bagaimana cara menyampaikan pada Bun tentang pengkhianatan Mas Danang dengan Rinjani di belakangku. Apabila aku memaksa menyampaikan, khawatir Bun kembali drop sebab kepikiran. Dan sungguh aku tidak mau itu terjadi. Namun, menyimpan masalah ini seorang diri berarti aku siap dihakimi oleh wanita yang mengandung dan melahirkanku. Bun akan terus menganggap aku istri pembangkang. Pilihan yang serba sulit. Ini bagaimakan buah si malakama untukku. Siapkah beliau mendengar semua ini? Di atas lantai ubin, aku mondar-mandir tidak jelas. Namun, belum aku temukan jalan keluarnya dari permasalahannya ini. Sementara, kegundahan terus merajai hatiku. Segera ku bawa langkah kaki menuju dapur. Mungkin, setelah meneguk segelas kopi maka ide pun akan muncul. Ayo, belum tidur kamu, nak? Bun datang menghampiri aku yang sedang mengaduk kopi di dalam gelas. Aku mendongak. Lalu, menatap wajah teduh yang selalu kurindukan itu. Aku menggeleng pelan. Bun sendiri kenapa belum tidur? Seulas senyumku persembahkan untuk Bun. Bun ingin pipis. Wanita yang pernah mempertaruhkan nyawanya untukku itu segera masuk ke kamar mandi. Kutarik kursi di depan meja makan. Lalu, menjatuhkan bobot tubuh ini di atasnya. Sesekali kupijit pelipis yang berdenyut nyeri. Aku gamang. Antara ingin menyampaikan atau menutup rapat pengkhianatan mereka dari Bun. Kupandangi kepulan asap di atas minuman berwarna hitam pekat tersebut dengan pikiran yang terus melayang. Ada apa sebenarnya denganmu, Nduk? Tidak biasanya kamu seperti ini. Ada sesuatu yang Bun tidak tahu? Tanya Bun bersamaan dengan derit kursi yang ditarik. Aku menoleh, menatap Bun yang kini sudah duduk di sampingku. Bun mau kopi, teh manis, wedang jahe atau bandrek? Barangkali Bun mau ikut ngopi. Siapa tahu setelah duduk berdua seperti ini aku memiliki celah untuk menyampaikan pada Bun. Sepertinya enak ini minum bandrek. Bun mau minum bandrek saja, Nduk? Aku mengangguk. Lalu, aku segera berjalan menuju lemari penyimpan makanan yang tidak jauh dari tempat duduk kami. Di sana ku simpan serbuk minuman dari Jawa Barat yang berbahan dasar dari jahe tersebut. Aku mendapat kiriman dari teman di Tanah Pasundan sebelum pulang ke rumah Bun. Rinjani sudah menikah, Bun? Kuletakkan secangkir bandrek di hadapan Bun. Kamu belum tahu, ya? Ya, Rinjani sudah menikah waktu Bun berangkat umrah. Pihak suaminya yang menginginkan pernikahan mereka dipercepat. Takut kehilangan Rinjani, katanya. Bahkan, menikahnya pun tidak di sini. Rinjani menikah di pihak mempelai pria. Dari sini pun hanya keluarga inti saja. Penjelasan Bun mampu membuatku tercengang beberapa saat. Pandai sekali mereka mengarang cerita. Jelas, Bun mereka tidak mungkin menikah di sini. Menikah di sini artinya siap dicap pelakor oleh orang-orang sekitar. Sebab, telah lancang menikah dengan suami sepupunya sendiri. Dan sepertinya, mereka memang ingin mempercepat proses pernikahan sebelum Bun pulang dari Tanah Suci. Agar mereka memiliki alasan untuk tidak mengajak Bun dalam perkawinan tersebut. Bun umrah, berarti baru berjalan sekitar 4 bulan lalu. Segera, ingatanku berjalan dengan melesat melewati tembok-tembok dan mesin lorong waktu hingga beberapa bulan lalu. Otakku pun segera memilah peristiwa apa saja yang terjadi saat itu. Ya, kini aku paham. Sebelum kepergian Bun, Mas Danang dan Ibu sudah bilang mau datang ke acara hajatan saudara Ibu yang ada di daerah Kota Gajah. Itu sebabnya, Mas Danang tidak bisa ikut aku pulang kampung untuk melepas keberangkatan Bun. Akhirnya, dengan berbesar hati aku pun pulang kampung sendiri. Dan Bun memahami alasan Mas Danang saat menelponnya. Sehari setelah keberangkatan Bun, aku pun pulang ke kota bumi kembali. Namun, di tengah jalan aku mendapatkan kabar kalau suami dan orang tua sahabatku di masa putih abu-abu meninggalkan dunia secara bersamaan. Akhirnya, aku pun bertaksiah ke kediaman Neisa yang terletak di daerah Batanghari Lampung. Melihat dia yang begitu syok, aku pun menemaninya hingga 3 malam atas saran dari Mas Danang. Baru aku sadari mengapa dia begitu bersemangat menyuruhku menginap di rumah Neisa. Aku kira karena tulus, ternyata hanya modus agar dia bisa tenang menjalani akad nikah untuk kedua kalinya. Rupanya, waktu itu dia dan ibu sedang mempersiapkan hari pernikahannya dengan Rinjani. Rupanya, mereka sudah menyusun rencana sedemikian rupa. Dan setelah kami sama-sama pulang ke rumah, tiba-tiba Mas Danang ingin mencari uang di kota. Rupanya karena itu hanya alasan untuk bisa tinggal bersama Rinjani di tempat itu. Kurang ajar kamu, Mas. Dan terlalu bodohnya aku yang percaya begitu saja dengan semua akal bulusnya. Sebab tiba-tiba menjalari seluruh dada ini. Amarah kembali menguasai diri ini.
Aku tidak pernah menyangka orang-orang di sekelilingku adalah pengkhianatan. Segera, kuteguk kopi yang sudah hangat-hangat kuku ini hingga tandas. Kupejamkan mata dan kurapalkan istighfar berulang kali di dalam hati. Sejak saat itu Bun belum bertemu lagi. Setelah sedikit tenang, aku mencoba mengorek informasi kembali dari Bun. Pahlawan dalam hidupku itu menggelengkan kepala seraya menyesap minuman hangat di depannya. Binarti atau Rinjani ngasih kabar ke Bun waktu itu? Seharusnya begitu. Sebab Rinjani diperlakukan oleh Bun seperti anaknya sendiri. Bagi Bun, Rinjani adalah anak keduanya. Ya, mereka menelpon Bun waktu di Mekah. Mereka memohon restu dan minta maaf tidak bisa menunggu kepulangan Bun. Sebab keluarga suaminya terus mendesak. Itu tidak secara tiba-tiba Bun, tapi memang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh mereka, Bun. Jahatnya, mereka semuanya. Awas kalian, Binarti, Mas Danang, Ibu, dan Rinjani. Aku tidak akan tinggal diam lagi setelah ini. Lihat saja nanti. Terutama kamu, Mas. Pengorbananku selama ini sama sekali tidak pernah kau hargai. Manusia tidak tahu terima kasih. Apa yang menjadi ganjalan di hatimu, Nduk? Aku menoleh, menatap Bun yang sedang memandangku dengan seksama. Bun aneh nggak sih dengan pernikahan Rinjani yang secara tiba-tiba? Sedikit saja kubuka pikiran Bun. Bun terdapat lipatan di keningnya. Pertanda beliau heran dengan pertanyaanku. Lalu, Bun menggelengkan kepalanya kuat. Bisa jadi Rinjani itu menikah cepat-cepat bukan karena suaminya yang terus mendesak. Tapi, karena dia takut terburu perutnya membesar kalau diundur lagi. Atau siapa tahu mereka sengaja menikahkan Rinjani di saat Bun sedang umroh. Sebab, mereka malu ketahuan kalau sebenarnya Rinjani menikah dengan pria beristri. Ucapanku berhenti sebab ingin tahu respon Bun. Hus! Ngawur saja kalau ngomong. Bun memukul tanganku yang sedang tertumpu di atas meja. Tidak mungkin Rinjani berbuat demikian, Ayu. Rinjani itu wanita baik-baik. Dia sama seperti kamu tidak suka neko-neko. Dia gadis baik-baik. Jadi tidak mungkin dia hamil duluan. Bun mengenal dia sama seperti mengenalmu. Jangan membuat fitnah. Bun harap kamu tidak lagi suka iri dengan Rinjani seperti masa kecil dulu. Kamu sudah dewasa. Jaga ucapan dan tingkah laku kamu. Hingga kini Rinjani itu tidak berubah. Dia tetap baik dan masih menganggap Bun sebagai ibu kedua baginya. Jadi, jangan pernah berpikir ataupun menuduh yang macam-macam pada Rinjani. Bun tidak suka. Bun terus saja berargumen. Tanpa ingin mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Ya, memang waktu kecil aku nyaris tak bisa akur dengan Rinjani. Sebab, dia selalu dibelikan barang yang serupa dari Bun. Namun, bukan itu poinnya saat ini. Tapi, kejujuranku sepertinya tidak akan diterima oleh Bun saat ini. Bahkan, beliau berpikir aku masih suka iri dengan sepupuku itu. Sepertinya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua masalahku di depan Bun. Rinjani baru dijelekan begitu saja, Bun sudah marah. Beliau tidak terima anak angkat yang merangkap sebagai keponakannya itu dijelek-jelekan. Tepat jam 10 malam aku kembali ke kamar. Namun, mata ini tetap saja tidak mengantuk. Setelah berwudu aku naik ke atas ranjang. Tubuhku pun telah terbungkus dengan selimut tebal yang baru aku beli 3 hari lalu. Android yang terletak di atas meja belajarku dulu berdering dengan nyaring. Pertanda ada yang sedang menelpon. Dengan malas aku pun menyebarkan selimut yang sejak tadi membungkus tubuhku. Assalamualaikum. Dengan sedikit malas aku menyapa Mas Danang. Waalaikumsalam. Dek, kamu harus pulang besok pagi. Ini perintah suami. Aku memutar bola mata dengan malas. Kuhela napas panjang sebelum menjawab ucapannya. Apa tidak ada pembahasan lain selain menyuruhku pulang? Sungguh, aku tidak ingin kembali ke sana. Dan muak dengan orang-orang yang terus memaksaku untuk pulang ke tempat itu. Aku ini suamimu, Ayu! Taati perintahku. Suara Mas Danang meninggi di seberang sana. Aku akan pulang tapi tidak sekarang. Aku pulang kalau kamu pulang. Selama kamu gak pulang jangan harap aku akan pulang. Klik. Kumatikan sambungan telepon sepihak. Bosan rasanya terus-menerus membahas tentang pulang, dan pulang. Belum sempat aku mematikan Android ini, tiba-tiba ada pesan masuk dari Savitri. Video apa ini? Dengan segera aku pun mendownloadnya. Di dalam file kiriman itu terlihat jelas Rinjani bersama suami rampasannya sedang duduk di tempat bakso Sony. Sepertinya, Savitri mengambil video itu dari belakang mereka. Mas, gimana dong ini? Masa istri tuamu itu tidak segera pergi dari rumah orang tuanya? Aku tidak bisa leluasa pulang kampung, dong. Padahal, acara 4 bulannya sudah mau diadakan dalam minggu ini. Rinjani terdengar merajuk. Memangnya, kalau ada dia kenapa? Toh, aku tidak ikut pulang juga ke sana. Amanlah. Suara Mas Danang terdengar jelas. Mas, kalau ada Mbak Ayu, pasti dia akan kepo. Dia akan cerewet, pasti akan bertanya, mana suaminya?
Kapan menikah? Kenapa pulang sendiri? Dan pasti akan banyak pertanyaan yang ia lontarkan. Aku tidak mau itu terjadi. Cepat suruh istrimu pergi dari sana. Ingat, Mas, anak kita ini sudah lebih dari 4 bulan, loh. Tapi, belum adakan acara syukuran 4 bulanan. Nanti kalau diundur terus acara 4 bulanannya, orang-orang akan curiga. Kenapa 4 bulan tapi perutnya sudah besar? Kan gak lucu, Mas. Baiklah, sayang. Malam ini Mas akan memaksa Ayu untuk kembali ke kota bumi. Video pun berakhir. Jadi ini alasan mereka menyuruhku cepat pulang dari sini? Video berdurasi sekian detik itu sukses membuat darahku menggelegak hingga ke ubun-ubun. Jadi ini alasan Binarti dan Mas Danang sibuk menyuruhku pergi dari kampung ini? Dasar tidak punya otak. Bahkan bayi lebih dari 4 bulan pun akan diakui baru 4 bulan. Seolah anak yang dihasilkan setelah pernikahan. Mereka akan mengiring opini orang-orang seolah antara nikah dan kehamilan tidak berjarak. Seakan begitu menikah langsung hamil. Agar orang-orang tidak curiga bahwa anaknya adalah hasil hubungan di luar nikah. Baiklah, Mas. Aku akan pura-pura menuruti permintaanmu. Tapi, jangan senang dulu. Sebab setelahnya kamu akan menyesal. Dan aku pastikan akan menangis dan memohon-mohon di hadapanku. Kamu jual aku borong, Mas. Sudah tersusun beberapa rencana di dalam isi kepala ini. Dan semua harus segera dieksekusi.